Kehidupan sebelumnya. Kakak laki-laki tunanganku gugur di medan perang. Meninggalkan istri yang baru dinikahi yang belum sempat berbulan madu, tunanganku di depan kediaman guru besar, berlutut selama 3 hari 3 malam. Memaksa saya menyetujui dia menikahi janda kakaknya sebagai istri sederajat. Shen Linchuan, kamu memberiku racun. Kamu tidak mengizinkanku menikahi Mingzu, inilah balasanmu. Gagal melindungi Gu Mingzu itu, karena kamu tidak mampu. Jenderal Shen baru meninggal, meminang janda kakak itu tidak setia. Tidak mau pergi ke istana, memohon Baginda membatalkan perjodohan kita itu pengecut. Kamu malah menyalahkan semua kesalahan padaku. Benar-benar konyol. Wanita kejam, masih berani membantah. Setelah kamu mati pasti akan kubiarkan anjing liar mencabik-cabikmu. Aku tidak mati. Ashu, aku mohon setujulah aku menikahi Mingzu sebagai istri sederajat. Aku terlahir kembali ke hari, saat Shen Linchuan meminang janda kakaknya. Putra mahkota Shen ternyata demi meminang janda kakak berlutut 3 hari 3 malam. Meskipun ini tidak sesuai aturan, tapi Nona Zeng kenapa tidak meridainya? Putra mahkota Shen, kamu sendiri yang mau menikahi janda kakak, dihukum oleh Adipati Pingjin, sekarang malah datang, memaksa nonaku. Bukankah itu suka membuli? Meminang janda kakak itu aib, masa Adipati Pingjin mau setuju? Jadi, putra mahkota Shen baru berlutut di depan kediaman kami memohon padaku soalnya, jika aku mengangguk, dia bisa bilang istri sah, setuju biar orang tuanya tak bisa berkata apa-apa. Kedudukan istri sederajat mana pantas untuk kakak iparmu? Menurutku seharusnya dia diberi posisi istri sah. Ashu, aku mohon lapang dada izinkan Mingzu masuk. Shen Linchuan, apa kau sungguh ingin menikahi janda kakakmu? Tentu. Shen Lang. Mingzu, kenapa kau kesini? Cepat bangun, lantainya dingin, badanmu lemah tak tahan angin. Shen Lang. Ini semua salahku. Jangan kau, karena aku memohon pada Nona Zeng lagi. Dia lahir di keluarga bangsawan, mana bisa mengerti penderitaanku. Ashu, kau putri guru besar seharusnya lebih mengerti aturan, izinkan aku menikahinya. Nona Gu ini juga kasihan baru menikah. Jenderal Shen sudah pergi gugur di medan perang. Cuma mau jadi istri sederajat, kenapa Nona Zeng begitu cemburu? Kehidupan sebelumnya kau memberiku racun, memaksaku dengan opini publik. Kehidupan ini pasti kubuat, kau bayar darah dengan darah. Biarlah semua orang melihat wajah asli kalian. Nona Gu, penderitaan apa yang harus aku pahami? Sedang hamil, berani-beraninya, dia berpura-pura seperti itu. Sepertinya kalau mereka tidak segera menikah, perut Gu Mingzu sebentar lagi tidak bisa disembunyikan. Kalau begitu, biarkan aku menambahkan bahan bakar. Yue Bayunjin, setiap inci brokat bernilai emas. Nyonya Shen setelah kematian jenderal masih punya waktu santai memakai emas dan perak, berdandan dan bersolek. Apa susahnya? Mingzu juga hanya secara nama istri jenderal. Apa mungkin dia memakai pakaian kasar dan robek? Dia adalah istri dari Jenderal Shen secara nama. Sekarang Jenderal Shen, jenazahnya belum dingin. Dia sudah mau menikah lagi. Sungguh tidak tahu malu. Aku belum menjadi istri sesungguhnya dari Jenderal Shen, sudah menjadi janda. Keluargaku menganggap nasibku buruk membiarkanku begitu saja. Mingzu sekarang juga akan menyusul jenderal. Mingzu. Nona Zeng, kamu tidak mau membiarkan nona kami masuk. Apa harus memaksa keluargaku? Nona kami mati? Zheng Shu, aku hanya ingin melindungi Mingzu. Kenapa kamu begitu rewel? Tuan muda Nyonya Shen adalah kakak iparmu. Suaminya adalah kakak laki-lakimu. Jenderal Shen gugur di medan perang. Seluruh ibu kota, siapa yang tidak memujinya sebagai seorang yang setia dan berani? Siapa yang berani membuat Nyonya Shen menderita? Perlu kamu sebagai adik ipar menikahinya, melindunginya.
Saat berita kematian Jenderal Shen sampai di ibu kota, Nyonya Shen bukankah pingsan karena kesedihan? Permaisuri memujinya penuh perasaan, dan kesetiaan pantas disebut janda setia. Sekarang kamu ingin menikahinya, sudahkah kamu pikirkan akibatnya? Sebenarnya aku ingin menikahi Mingzu, tetapi orang tuaku salah paham menikahkan Mingzu dengan kakakku, sekarang menyebabkan Mingzu menjadi janda. Shenlang, Nona Zeng Mingzu seharusnya bunuh diri. Tapi Shenlang tidak mengizinkan, memaksa ingin menikahiku, memberiku status. Zeng Shu, aku hanya ingin menggantikan kakakku merawat Mingzu. Ya, Mingzu dan Shenlang pada akhirnya takdir mempermainkan mereka. Hanya berharap Nona Zeng bermurah hati, mengizinkan Mingzu satu kesempatan untuk berada di sisi Shenlang. Jika kamu takut aku merebut kasih sayang, aku bersumpah, aku bisa minum ramuan mandul baru masuk ke kediamanmu, hanya kumohon biarkan aku dengannya bersama. Tuan muda, dan dia bisa dibilang sepasang kekasih malang. Pada dasarnya mereka adalah sepasang kekasih, tetapi dipisahkan. Sekarang hanya ingin menyambung kembali hubungan lama. Nona Zeng, kenapa tidak merestui mereka saja? Tuan muda yang kehilangan akal sehat pasti akan memanjakan selir dan menelantarkan istri. Jika Nona Zeng setuju, siapa tahu siapa yang sebenarnya nyonya rumah di kediaman bangsawan. Zeng Shu, kenapa kamu tidak mau merestui kami? Di kehidupan sebelumnya, aku bersikeras tidak mau membiarkan Gu Mingzu masuk, tetapi dia gantung diri pada malam pernikahanku dengan Shen Linchuan. Dengan kematiannya, dia membuat Shen Linchuan mengingatnya seumur hidup, bahkan sampai meracuniku. Kali ini, aku tidak akan memenuhi keinginan kalian, Shen Linchuan. Jika aku menyetujui permintaan yang begitu tidak senonoh, lalu, di mana letak nama baik Istana Pingjin? Shen Linchuan, kau tahu apa yang kau lakukan? Datang tepat waktu, tidak sia-sia aku sebelum pergi. Sengaja menyuruh orang menjemput istri Pingjin Markis. Gu Mingzu, sebelum perutmu kelihatan, aku tak bisa menyentuhmu, tapi selama ini, kau tak akan enak. Dasar perempuan jalang. Sejak kau masuk ke rumah Shen, aku memperlakukanmu seperti anak sendiri. Tapi kau setelah anak sulungku meninggal, menggoda anak bungsuku, ingin menjadi istri putra mahkota. Mimpi kau. Ibu, bagaimana kau bisa memukul orang? Aku ingin juga memukulmu sampai mati, dasar tak tahu malu. Ibu, aku dan Linchuan saling mencintai dengan tulus. Dan aku dengan Shen Tuo belum malam pertama, aku masih perawan. Diam. Kau adalah istri pertama Shen. 7 hari lagi, papan nama anakku akan dibawa oleh janda ke kuil leluhur. Ini adalah perintah kaisar. Hasil dari anakku melindungi negara, kehormatan yang diperoleh. Dasar perempuan murahan, tapi di saat ini membuat hal yang memalukan seperti ini. Mereka begitu terburu-buru karena jika tidak segera menikah, kehamilan Gu Mingzu segera tidak bisa disembunyikan. Jika Gu Mingzu membawa papan nama ke kuil leluhur untuk dipuja, dia harus masuk kuil Huangjue, bervegetarian selama 3 bulan. Nanti, perut Gu Mingzu, mana bisa menunggu? Kenapa kalian tidak bisa mengerti penderitaan Mingzu, mengizinkanku menikahinya? Nyonya, aku selalu mendengar Istana Pingjin memiliki aturan rumah yang ketat. Bagaimana bisa membiarkan janda jenderal hidup menderita, sampai putra mahkota menikahi kakak ipar janda, agar bisa melindunginya sepenuhnya? Dasar anak durhaka, berani merusak nama baik keluarga sendiri. Sekarang bersikeras menikah lagi? Bukankah karena diperlakukan tidak adil? Gu Mingzu, katakan, Istana Pingjin kami, apakah telah memperlakukanmu tidak adil? Gu Mingzu, aku ingin melihat, apakah kau berani menumpahkan fitnah ini ke Istana Pingjin? Ibu mertua, aku tidak diperlakukan tidak adil. Ibu, kau hanya melihat kakak. Pernahkah kau melihatku? Dulu merebut Mingzu untuk kakak, sekarang aku menuruti keinginan kalian menikahi Ashu. Aku hanya ingin menaikkan Mingzu menjadi istri sederajat. Tidak berani meminta posisi istri utama. Itu juga tidak boleh? Posisi istri sederajat bagaimana bisa pantas untuk kakak iparmu? Menurutku, seharusnya beri dia posisi istri utama. Ashu, kau setuju Mingzu masuk? Tidak kusangka putri guru besar ternyata begitu lapang dada. Sebaliknya,
Putra mahkota Shen terlalu keterlaluan, mengubah Nona Zeng dari istri menjadi selir, sungguh memalukan. Jangan. Ashu, jangan gegabah pangeran. Ibumu ada di sini. Kamu melangkahi orang tua tapi malah memaksa tunanganmu. Apa maksudmu? Kamu ingin menggunakan opini publik memaksa Ashu menuruti kehendakmu. Pernikahan ini adalah perintah langsung dari baginda istri sahmu, hanya bisa Ashu. Ayah, jangan khawatir Nyonya Shen, kamu yakin ingin kembali ke keluargaku, tidak lagi menjadi Nyonya Shen. Ya, kemuliaan, sebagai istri jenderal, aku tidak menginginkannya lagi, aku hanya ingin bersama Shenlang selamanya bersama. Bahkan jika dia bukan lagi pangeran, aku tidak peduli padanya apakah dia pangeran atau bukan. Juga tidak peduli apakah aku akan menjadi nyonya rumah bangsawan. Kami hanya saling mencintai dengan tulus, hanya ingin bersama selamanya. Kamu, kata-kata cabul. Sebagai kakak ipar perempuan, bisa dengan terang-terangan menyatakan cinta kepada adik ipar laki-laki. Keluarga bangsawanku sama sekali tidak mengizinkanmu masuk. Ibu, aku akan menikahi Zeng Shu sebagai istri nanti. Halaman belakang tentu saja menjadi milik Zeng Shu yang sebagai nyonya rumah yang berkuasa. Asalkan dia yang calon nyonya rumah setuju, maka kamu juga tidak bisa menentang Mingzu masuk. Kamu anak yang durhaka. Jenazah Jenderal Shen belum dingin, apakah sebagai seorang janda bahkan tidak bisa berkabung untuknya selama 3 bulan tidak bisa menunggu? Kamu setuju Mingzu masuk ke rumah? Itu sudah cukup. Hal-hal lain tidak perlu kamu khawatirkan. Aku tidak pernah menyangka, kamu adalah orang yang begitu hina. Kakakmu baru saja meninggal, kamu sudah ingin menikahi kakak ipar perempuan yang janda, orang sepertimu. Bagaimana layak membuatku menikah denganmu? Pernikahan dibatalkan. Kamu ingin menikahi Gu Mingzu, jadi istri atau selir, itu tidak ada hubungannya denganku. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Asu, pernikahan ini adalah pemberian dari kaisar. Tidak bisa dibatalkan. Nyonya, yang diperintahkan kaisar adalah pernikahan antara keluarga Shen dan keluarga Zeng, bukan antara aku dan Shen Linchuan. Jadi kau ingin menikah dengan... Di kehidupan sebelumnya, pada malam pernikahanku, berita bahwa Shen Tuo belum mati sampai ke ibu kota. Dia hanya terluka parah. Kemudian dia kembali ke ibu kota, diangkat menjadi jenderal besar oleh kaisar, sangat populer. Ashu bersedia menikah dengan Jenderal Shen, menjadi istrinya, sebagai istrinya, mengurus pemakamannya. Tidak. Ayah, atas perintah kaisar, Jenderal Shen mendapat kehormatan dimakamkan di kuil leluhur. Menurut aturan, harus sang janda yang membawa tablet rohnya. Sekarang Gu Mingzu sudah kembali ke keluarganya, dia bukan lagi istri sah. Jenderal baru saja gugur, dan tablet rohnya harus dibawa ke kuil oleh jandanya. Itu bukan tugasmu. Kau masih muda. Jenderal Shen gugur demi negara. Tidak seharusnya tidak ada yang berkabung untuknya. Ayah, izinkan Ashu sebagai janda jenderal, pergi ke kuil Huangshi berdoa selama 3 bulan, untuk menenangkan jiwanya di surga. Ashuku. Kau sungguh baik hati, putraku, dari mana dapat rezeki? Jika kau menikah dengannya, hanya bisa menikah dengan tablet roh, menjadi janda seumur hidup. Aku sungguh tidak tega. Jenderal Shen gugur demi negara. Dia pahlawan besar. Bahkan jika dia sudah tiada, Ashu tetap bersedia menikah dengannya. Bagus, Nona Zeng, sungguh berani. Bagus. Lihatlah putri sah dari keluarga Taifu, dengan wibawa seperti itu, tindakan seperti itu, inilah putri sah keluarga Zeng dari Xingyang yang sesungguhnya. Putri Gu sungguh tidak tahu malu. Suami baru meninggal, langsung mau menikah dengan adik ipar, bahkan beberapa bulan tidak sabar. Asu, tenanglah. Karena kau sudah bertekad menikah dengan Shen Tuo. Asalkan sudah masuk keluarga Shen, kau akan menjadi penyelamat keluarga Shen. Mulai sekarang, siapapun yang berani berkata buruk, ibu akan membelamu. Terima kasih, Nyonya. Ashu akan bersungguh-sungguh mendoakan Jenderal Shen. Asu, keluarga Shen memiliki menantu sepertimu. Adalah berkah dari kehidupan sebelumnya.
Dasar perempuan nakal, sudah terima uang pemberian kaisar, tapi langsung mau menikah lagi. Baiklah, hari ini aku akan menceraikanmu atas nama putraku. Mulai sekarang, kau tidak perlu kembali ke keluarga Sen. Ibu, Bagaimana keluarga Gu mendidik putrinya? Sungguh memalukan. Kamu tidak tahu, atas perintah kaisar, para janda boleh membawa tablet arwah ke kuil leluhur. Membawa tablet arwah ke kuil leluhur. Jika dia melakukan itu, dia masih bisa menikah lagi. Itu berarti dia wanita setia. Diceraikan juga tidak apa-apa. Jenderal Shen, orang yang setia seperti itu, hanya Nona Zeng yang pantas. Ibu, karena sudah begini, tolong restui aku dan Mingzu. Kamu masih berani bicara? Pergi ke altar kakakmu, bersujud dan minta ampun. Wajah keluarga Sen, sudah kau buang semua. Ibu. Mingzu rela menemani Shenlang, bersama-sama minta ampun. Jangan berpura-pura di sini. Aku tidak akan pernah setuju. Wanita cabul sepertimu, masuk kembali ke istana kami. Ibu, Mingzu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kenapa ibu tidak merestui kami? Kamu, Nyonya, Ashu memberanikan diri, ingin memohon untuk Nona Gu. Asu. Kau mau membela mereka? Ashu menikah dengan Jenderal Shen, menikah dengan pria yang sangat kukagumi. Tentu aku berharap Nona Gu juga mendapatkan yang diinginkan, menikah lagi ke istana. Aku menikah dengan jenderal, menikmati kemuliaan sebagai istri jenderal, sedangkan kau, Gu Mingzu, aku ingin melihat, saat perutmu membesar, bagaimana kau menghadapinya? Terima kasih, Nona Zeng. Karena ini perkataan Asu, aku tidak akan ikut campur lagi. Nona, Baginda telah memberikan banyak barang. Laporan, Zeng Shu, putri dari guru besar, meminta diri untuk menikahi tablet arwah Jenderal Shen. Benarkah itu? Zheng Shu ini, ternyata wanita yang begitu setia. Putri dari guru besar, pantas disebut mutiara di ibu kota. Orang, Zheng Shu, putri guru besar, adalah panutan wanita di ibu kota. Dianugerahi mahkota dan gaun bersulam, burung phoenix, 1000 tael emas, 100 gulung sutra, sebagai mahar. Begitu banyak mahar. Nona, 10 hari lagi menikah, pasti kau yang paling cantik, pengantin termegah di ibu kota. 10 hari lagi. Di kehidupan sebelumnya, Jenderal Shen pulang tepat di malam pernikahanku. Pernikahan kalian berdua akan dilangsungkan di hari yang sama dengan Asu. Dirayakan sederhana saja. Ibu, Menikahi kakak ipar? Mau dirayakan besar-besaran? Kamu mau seluruh kota menertawakan istana Markis? Kamu ingin menikah dengan anakku? Cuma bisa masuk lewat pintu samping. 1 tanduk kecil, 1 meja hidangan. Tidak boleh heboh. Kalau tidak mau, istana Markis ini bisa saja tidak menerimamu sebagai menantu. baik. Anakmu mengerti. Kenapa pernikahan istana Marquis serba sederhana? Kamu tidak tahu? Kakak ipar menikah dengan adik ipar, istana Marquis tidak merestui, bahkan mahar pun tidak disiapkan. Itulah pesta pernikahan ala istana Marquis. Mingzu, aku membuatmu menderita. Asal bisa bersamamu, penderitaan apapun aku terima. Mahkota dan gaun pengantin yang dihiasi permata mahal, bahkan saat menikah dengan Shen Tuo, aku belum pernah memakai gaun semewah itu. Waktu baik telah tiba. Sujud pertama. Tunggu. Asu adalah istri pertama. Tentu harus sujud duluan. Ini juga harus membuat Zheng Shu lebih unggul dariku? Nyonya benar. Yang tua harus didahulukan. Seharusnya istri tua yang bersujud dulu. Baik, ayah, ibu.
Nyonya Jenderal, Sujud pertama kepada langit dan bumi. Semewah apapun gaun pengantinnya, tetap saja bersujud dengan papan roh. Zheng Shu, kamu memilih tidak menikah denganku, menikah dengan orang mati, pasti akan menyesal. Masuk ke kamar pengantin. Kakak ipar, pernikahan sudah selesai. Sekarang waktunya berkabung untuk kakak. Silakan ganti pakaian duka. Apa gunanya mahar mewah? Meskipun kamu Nyonya Jenderal, tetap jadi janda. Benar, kakak ipar? Kakak sudah meninggal. Sebaiknya kamu pakai pakaian duka ini. Zheng Shu, kalau saja kamu tidak meributkan, tidak akan sampai. Menikah dengan orang mati. Laporan, Jenderal Kavaleri belum mati. Jenderal Shen Tuo kembali. ternyata kabar bahwa Shen Tuo tidak mati sudah datang. Sekarang waktunya tepat. Nyonya Marquis, ada kabar dari perbatasan, Jenderal Shen tidak mati, hanya luka parah, sekarang lukanya stabil, sedang dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Syukurlah, anakku. Kabarnya benar, anakku benar-benar tidak mati. Kembali ke Marquis, kabar itu benar, syukurlah. Shen Tuo ternyata tidak mati. Tidak, dia tidak mati. Kalau dia tahu aku, menikah lagi sebelum hari ke-7 kematiannya. Shen Tuo, ternyata hidupmu sekeras itu, syukurlah ayah, ibu, kakak, benar-benar beruntung. Asu, semuanya karena keberuntunganmu. Begitu kau menikah ke keluarga Shen, Tuoer langsung ada kabar, akan kembali hidup-hidup. Ibu, itu karena Jenderal Shen berjuang untuk negara memiliki berkah yang dalam Tuhan pun tidak tega pada Jenderal Shen. Pokoknya, mendengar kabar bahwa Tuoer tidak mati, sudah menjadi kebahagiaan. Kenapa masih memakai seragam? Cepat ganti dengan yang meriah, Ibu. Asu, kau tenang saja. Setelah anakku kembali, Ibu pasti akan mengatur ulang untuk kalian upacara pernikahan. Memberimu kebahagiaan ganda. Aku baru saja menikah dengan Shen Lingchuan. Sekarang Shen Tuo kembali hidup menemukan bahwa waktu kehamilanku tidak tepat. Bukankah dia akan membunuh? Tenang, sekarang kau adalah istri sahku. Singkirkan semua halaman putra sulung. Ganti dengan barang-barang pernikahan yang meriah. Tunggu aku. Sambut putra sulung kembali dengan gembira. Baik. SST. Shen Lang. Nona, itu istri kedua dan putra mahkota. Shen Lang, ini membuatku tidak bisa bertemu orang. Di luar semua orang bilang aku menggodamu, bilang aku tidak tahu malu. Aku nanti bagaimana? Kakakmu kembali, bagaimana aku menghadapinya? Sekarang bertengkar soal ini ada gunanya? Bagaimanapun, Ashu sudah menikah dengan kakak. Kau nanti jangan sering bertemu dengannya. Jarang bertemu, sama-sama di istana Marquis. Bagaimana bisa tidak bertemu? Aku sebelum hari ke-7 kematian sudah menikah lagi dengan Mu Shen Lang. Aku sangat takut. Takut apa? Dia baru saja kembali ke ibu kota, banyak urusan yang rumit, mana ada pikiran mengurus ini, kau tenanglah beberapa hari setelah reda. Jika Shen Tuo tahu saat aku masih istrinya sudah hamil anakmu. Jika kau tidak mau menunjukkan cinta di perutku, mengapa kita sampai pada titik ini? Ini perbuatan baikmu. Aku menikah karena kau akan melindungiku. Bicara pelan, aku akan cari dokter yang bisa tutup mulut, laporkan usia kehamilan lebih kecil. Saat melahirkan, bilang saja prematur. Tentu saja sempurna. Jika ingin orang tidak tahu, kecuali jangan lakukan. Kalian ingin menutupi aib ini, tidak semudah itu. Aku harus di depan umum, merobek muka mereka, aib mereka, diungkapkan di hadapan semua orang. Nona, besok Jenderal kembali ke ibu kota. Baginda akan menyambut langsung di gerbang kota. Pahlawan memberi kehormatan penuh kepada Jenderal. Ingatkan dapur kecil, makan pagi besok, kirim lebih awal ke setiap halaman istana Markis kami, harus pergi ke gerbang istana lebih awal untuk menunggu. Tenang saja Nona. Buatkan wedang jahe untuk Nyonya kedua rebus sup gelatin, besok harus berdiri seharian, biarkan dia memulihkan tubuhnya. Tapi Nona, cuaca panas begini, makan makanan panas ini, lagi pula dia hamil, lebih mudah berkeringat. Itu sebabnya dia diberi ini. Nona, kau ingin Gu Mingyue dipermalukan? Mengungkap di depan umum bahwa dia sudah hamil.
Aku hanya khawatir dia lemah, biarkan dia pulih. Soal apakah dia tahan, itu urusannya sendiri. Nyonya, bertahanlah sedikit lagi. Baginda dan Permaisuri ada di sini. Jangan pingsan. Jangan pingsan. Jika mengganggu Baginda dan Permaisuri, urusan anak ini tidak bisa disembunyikan lagi. Ini baru mulai. Datang pasukan Jenderal Shen masuk kota. Ku dengar Jenderal Shen menang. Meski kalah jumlah menghancurkan musuh besar. Ini pilar negara kita, Daliang. Di kehidupan sebelumnya, aku mati di malam pernikahan, belum pernah bertemu jenderal ini. Tak kusangka dia begitu tampan. Hamba Shen Tuo memberi hormat kepada Kaisar untung tidak mengecewakan. Kembali dengan kemenangan. Cepat, jangan formalitas. Jenderal Shen berjuang untuk negara. Bertempur di medan perang, berdarah, adalah pilar Daliang hatiku, sangat lega. Baik anakku, selamat, aku dilindungi leluhur. Ayah, anak tidak berbakti, membuat ayah khawatir. Tuoer, anakku. Ibu, Pulang saja sudah baik. Asuh, Tuoer, cepat temui Suer. Dia istri barumu. Ke depan, kau harus menjaganya. kau ibu siapa? Istriku bukan Gu Mingzu. Tuoer, kamu belum tahu. Setelah berita kematianmu sampai ke ibu kota, wanita Jalang Gu Mingzu ini tidak mau menunggu sehari pun. Belum lewat 7 harimu, dia sudah mau menikah lagi. Dia menikah lagi dengan adik kandungmu. Hanya Asu, hatinya murni dan baik. Dia yang mengusulkan untuk memegang papan arwahmu, menikah untuk berduka bagimu, untuk menghibur jiwamu di surga. Dia bilang kau pahlawan besar yang gugur demi negara. Seharusnya tidak ada yang memberi persembahan. Bersedia menikahi orang mati seperti kunyonya memiliki sifat yang sangat cocok. Ini istrimu, kenapa begitu kaku? Jenderal, terlalu berlebihan kini. Jenderal adalah pria idaman, banyak orang bisa menikah dengan jenderal, adalah keberuntungan Ashu. Selama ini, Nyonya sudah bersusah payah Lin Chuan Mingzu, aku Shen Tuo, merasa sudah memperlakukan kalian dengan baik. Tak kusangka, saat aku bertempur di perbatasan, kalian, saat jenazahku belum dingin, sudah tidak sabar untuk bersama adik yang kuanggap seperti saudara sendiri. Istri yang kunikahi secara resmi, beginilah caranya memperlakukanku. Tuoer, jangan pusingkan mereka. Kau baru kembali, kesehatan yang penting. Kini Jenderal Shen telah kembali. Jenderal Shen dan Nyonya bisa dibilang pengantin baru, suami istri bersatu kembali, harus dirayakan dengan baik. Ratu benar. Jenderal Shen kembali dengan kemenangan dan bersatu kembali dengan Nyonya. 2 kebahagiaan datang. Aku akan mengadakan jamuan di istana untuk menyambut jenderal, juga untuk merayakan jenderal dan Nyonya. Hamba berterima kasih atas anugerah yang mulia. Istri hamba berterima kasih kepada Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri. Zengsu, anak ini, aku selalu menyukainya. Sekarang, melihat kalian berdua berdiri bersama, benar-benar pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang sempurna. Terima kasih. Permaisuri memujiku kediaman Markis Pingjing memiliki menantu seperti ini. Sungguh keberuntungan keluarga. Tidak baik Nyonya kedua kediaman Marquis Pingjing pingsan. Mingzu. Nyonya, ada apa denganmu? Minggir, cepat minggir. Kediaman Marquis ini, mengapa Nyonya kedua tiba-tiba pingsan? Jangan-jangan Nyonya kedua melihat Jenderal Shen terlalu bersemangat, ya? Lagi pula, dia dulu adalah istri jenderal. Siapa tahu apakah masih ada perasaan tersisa, terlalu bersemangat. Gu Mingzu sebenarnya mau apa? Malu belum cukup? Nyonya pingsan. Kenapa tidak panggil tabib istana? Yang Mulia, tidak perlu merepotkan tabib istana, hamba akan membawa Mingzu istirahat dulu. Adik ipar, tunggu membiarkan kalian pergi. Bagaimana bisa membuat seluruh dunia tahu aib kalian ibu? Tidak peduli bagaimana sebelumnya Mingzu sekarang adalah istri adik ipar, jika tidak diobati, nanti takut ada yang mengkritik kediaman Marquis. Tidak baik baginya, malah mencoreng nama baik kediaman Marquis. Tidak perlu. Hari ini adalah hari penerimaan anugerah kakak. Mingzu hanya tidak tahan panas, saya akan membawa Mingzu beristirahat. Jangan sampai merusak hari baik kakak. Apa maksud adik? Kaisar sudah memanggil tabib istana. Kenapa tidak periksa istri adik? Lin Chuan,
Kamu mau mengingkari perintah Kaisar? Benar, karena tabib sudah datang. Jika tidak diperiksa istri adik, pasti akan ada gosip di luar, membebani suami dan ibu. Paman, kamu memang teliti. Silakan periksa menantu keduaku ini. Hamil 3 bulan. Hari ini biar semua orang di ibu kota tahu, kalian sepasang kekasih. Betapa dalamnya cinta kalian. Dokter Li, penyakit apa ini? Kenapa wajahmu seperti itu? Zheng Shu, jangan kau kutuk Mingzu. Bukan penyakit aneh. Selamat, Tuan Muda. Nyonya Tuan Muda, Nyonya sudah hamil 3 bulan. Hamil 3 bulan? Hamil 3 bulan? Kau bilang dia hamil 3 bulan? Dia baru menikah dengan Lin Chuan beberapa hari. Mana mungkin hamil 3 bulan? Apa? Hamil? Mana mungkin istri adik hamil 3 bulan? Dokter, apa kau salah periksa? Nyonya, saya sudah praktek 30 tahun. Jika sampai salah mendeteksi kehamilan, saya pantas mundur dari jabatan ini. Nyonya Tuan Muda, benar-benar hamil 3 bulan. Benar hamil 3 bulan? Setahun lalu dia menikah ke keluarga Shen, selesai bersembahyang, Jenderal langsung berangkat. Dia sendiri bilang masih perawan, belum semalam dengan Jenderal, dan sekarang dia menikah lagi ke keluarga Shen, baru beberapa hari. Dari mana datangnya kehamilan? Benar, dia dan Tuan Muda di depan kediaman guru, sendiri bilang masih perawan kan, dulu tidak semalam dengan Jenderal. Aduh, menangis minta menikah dengan Tuan Muda. Ternyata tergesa-gesa karena perut. Hamil 3 bulan. Jenderal Shen pergi setahun kan? Anak siapa ini? Jangan-jangan Tuan Muda dihamili? Menikahi kakak ipar? Bonus anak? Gu Mingzu. Dasar perempuan jalang. Kau berselingkuh, keluarga bangsawan kami tidak punya menantu sepertimu. Kau akan segera diceraikan? Berselingkuh? Itu dosa besar. Bisa ditenggelamkan, pantas saja kau buru-buru menikah lagi. Ternyata kau mengandung anak haram. Kau ingin menyalahkan Tuan Muda Shen atas anak ini. Masalah anak itu sudah terungkap. Shen Lingchuan, kau bahkan tidak berani menatapku. Cepat katakan siapa selingkuhanmu itu, baru menikah sudah hamil 3 bulan. Apa kau pikir keluarga Shen bisa dihina begitu saja? Ibu, aku tidak. Tidak. Tabib istana sendiri yang mendiagnosis kehamilan 3 bulan. Apa bisa palsu? Bagaimana istana bangsawan kami bisa menikahi perempuan cabul? Jika kau tidak jujur mengatakan siapa selingkuhanmu, kau akan kembali ke keluarga Gu. Jangan menodai nama baik keluarga Shen. Perempuan cabul sepertimu, hanya ada satu jalan, ditenggelamkan di kolam. Orang, seret perempuan rendahan ini ke bawah, kurung dulu di gudang kayu. Nanti setelah kembali ke istana, baru diurus. Apa yang kau tunggu? Pergi. Ibu, tunggu dulu. Menghukum Gu Mingzu sendirian tidak cukup. Kau mau membela perempuan rendahan ini? Dia melakukan hal yang tak tahu malu seperti ini. Bagaimana keluarga Shen bisa menoleransi dia? Ibu, adik ipar perempuan toh pernah menjadi selir keluarga Shen, berani berselingkuh dengan istri jenderal? Gu Mingzu, katakan siapa sebenarnya selingkuhan ini? Adik ipar, lebih baik kau jujur saja. Siapa ayah kandung anak ini? Jika Shen Lingchuan tidak melindungiku, mungkin aku benar-benar akan ditenggelamkan di kolam. Apa kau? Benar-benar akan ditenggelamkan di kolam bersama anak dalam kandungan? Mungkin dia seorang bangsawan? Membuatmu tidak berani menyebut namanya? Sekarang Baginda ada di sini. Siapapun dia, berani mengacaukan garis keturunan istana Markis Pinjin. Aku, istri menteri, pasti akan menuntut keadilan untuk anakku. Tentu, Jenderal Shen berjuang di garis depan pernikahannya, tetapi istrinya berselingkuh. Aku, Kaisar, tentu akan membela menteri yang setia. Ibu, semua ini salah Mingzu, tapi Mingzu tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Ibu, Mingzu tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Aku datang mencari raja. Tidak pernah berhubungan dengan pria lain? Lalu dari mana anak dalam perutmu? Anak dalam perutku adalah milik Tuan Muda Lingchuan. Kau dan anakku baru menikah 1 hari. Shen Lang dan aku saling mencintai, melakukan kesalahan. Mendapat anak ini, mohon ibu mengampuni nyawaku. Anak ini adalah cucu tertua dari istana bangsawan. Apa? Ternyata Shen Lingchuan berzina dengan kakak ipar perempuan. Benar-benar mengotori mata orang. Apa? Anak itu milik Tuan Muda atau Tuan Kedua? Ini kakak ipar perempuan dan adik ipar laki-laki. Sejak dulu ketika jenderal pergi berperang, Apa yang disebut saling mencintai? Jelas itu perzinahan. Jenderal bertempur di garis depan, mereka di belakang melakukan hal memalukan seperti itu.
Apa katamu? Kau dan adik ipar sudah lama saling memberi, hamil di luar nikah? Zheng Shu, kau berani memukulku? Kenapa aku tidak berani memukulmu? Ipar perempuan seperti ibu, aku mengajarimu sudah sepantasnya. Kau? Apalagi Shen Lingchuan, dulu kau berlutut di depan kediaman guru besar, berulang kali memohon agar aku mengizinkanmu menikahi Gu Mingzu. Kau bilang kasihan, mau merawatnya, bilang dia tidak punya tempat bergantung, butuh status. Aku kira kau sungguh punya rasa kemanusiaan, ternyata tidak sama sekali. Karena kalian sudah punya hubungan gelap. Tapi kau menggunakan kebajikanmu untuk memaksaku mengangguk, membiarkan kalian pasangan mesum ini bersama secara terang-terangan. Beraninya kau menuduh sembarangan. Menuduh sembarangan? Berani kau bilang anak di perut Gu Mingzu bukan milikmu? Kalian berani menipu ayahku seperti ini? Ata, padahal dulu aku khawatir dan peduli pada kalian, kalian membuatku muak. Aku benar membatalkan pertunangan denganmu. Kau berani membohongi keluarga Zheng selama ini? Aku tidak sengaja menipumu. Kau sudah lama punya hubungan dengan Gu Mingzu, tapi di depanku pura-pura suci, kau sungguh munafik. Putri guru besar itu benar, Pangeran Shen ini benar-benar tidak bermoral, jelas dia sendiri yang melakukan hal memalukan, lalu pergi memohon dengan berlutut. Bukankah itu mempermainkan orang? Ah, pangeran apa? Jelas dia binatang berbaju manusia. Suamiku. Suamiku, hati-hati, lukamu belum sembuh, jangan marah. Tuoer, ada apa denganmu? Panggil tabib kekaisaran, antar Jenderal Shen pulang istirahat. Baik, Baginda. Turunkan titah, perintahkan kepala tabib istana pergi sendiri ke kediaman Pangeran Pinjin untuk merawat Jenderal Shen. Jangan sampai salah. Baik, Baginda. Orang macam ini memang perlu dihajar. Jenderal Shen bertempur sengit di garis depan, mereka di belakang melakukan hal kotor, masih malu-malu, sekarang skandal terbongkar, lihat mereka. Benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Kembali ke istana. Aduh, Pangeran Shen, Tuan kedua, bukankah kau jago berlutut? Kenapa sekarang tidak berlutut? Sekarang berlutut juga tidak berguna. Skandal menggoda ipar perempuan sendiri, kaisar sendiri yang melihatnya. Nyonya, cepat bangun. Shen Lingchuan, tadi kau bilang aku yang merayumu? Apa kau tidak punya hati nurani? Sekarang sudah begini. Apa gunanya bicara seperti ini? Bagus sekali, aku masih mengandung anakmu, kamu berani memperlakukanku seperti ini? Bicara pelan-pelan, kamu masih malu belum cukup? Malu? Aku sudah tidak punya harga diri lagi. Nyonya, tenanglah. Jenderal hanya luka robek lagi, tidak melukai yang vital. Terima kasih, tabib. Aku akan meresepkan obat diminum setiap hari setelah direbus. Ingat, jangan marah lagi, jangan capek. Aku catat, ya. Maaf membuatmu khawatir. Suamiku tidak apa-apa, syukurlah. Peristiwa hari ini berkat dirimu. Suamiku terlalu berlebihan. Aku hanya membuka aib mereka dan menyebarkannya ke publik. Tapi kamu yang dirugikan dulu, dipaksa oleh pasangan mesum ini. Jika tidak begitu, bagaimana aku bisa menikah dengan suamiku? Mendapat istri seperti ini, apalagi yang kuharapkan? Sayangnya, Zipin Gong, meskipun kamu merayu kakak ipar, aku akan menghukumnya, tapi harus mempertimbangkan perasaan ibu. Tuan, cabut gelar putra mahkota Lin Chuan saja. Ayah, aku tahu salah, tapi aku juga anakmu, kamu akan mencabut gelar putra mahkotaku, apa yang akan kulakukan nanti? Kamu masih berani bicara soal gelar putra mahkota? Ayah, kakakku punya jasa militer, dia jadi putra mahkota atau tidak, dia tetap punya gelar bangsawan, tapi aku tidak punya. Aku sejak kecil belajar dan berlatih, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan kakak, tapi aku juga anak kandungmu, kamu harus pertimbangkan anakmu.
Apalagi kamu sudah punya cucu pertama. Shen Lichuan, aku tahu, kamu tidak bisa menyamai Tuo'er. Aku telah melamar putri guru istana untukmu menjadi pengurus. Tapi kamu tidak mau, malah menikahi perempuan mesum. Putra mahkota mana yang bukan anak sulung dari istri sah? Aku mengesampingkan Tuo'er dan mengangkatmu jadi putra mahkota. Tapi kamu tidak belajar dan tidak punya keahlian. Kamu sudah berat sebelah. Jika sekarang aku tidak bisa bertindak untuk Tuo'er, aku tidak pantas jadi ayah. Meskipun Mingzu dan aku bersalah, tapi kami sudah menikah dan sudah punya anak keluarga Shen. Kamu mencabut gelar putra mahkotaku. Bukankah ini berarti kamu mau memaksa anakmu mati? Aku tidak menyangka aku membesarkan seekor binatang. Kakakmu bertempur di medan perang. Kamu menusuk dari belakang dan merayu kakak ipar. Aku malu pada leluhur keluarga Shen. Kamu pikir dulu, kami yang memisahkanmu dan Gu Mingzu? Salah. Dulu dia menikah ke keluarga Shen. Yang dia incar adalah prestasi perang kakakmu. Dan kamu, hanyalah anak bangsawan yang malas. Dia sama sekali tidak menyukaimu. Saat itu aku hanya punya Shen Lilin. Kemudian kakakmu pergi berperang. Dia berubah hati, terus bergaul denganmu. Kabar kematian kakakmu datang. Dia langsung menikah lagi. Wanita seperti itu, hanya kamu yang menganggapnya berharga. Aku tulus padamu. Dulu perintah orang tua, perjodohan, aku tidak punya hak. Bukan, malam pernikahan, kakakmu bahkan tidak membuka kerudung. Dia bilang ada urusan dinas. Pergi sendiri ke ruang belajar. Keesokan harinya, sebelum fajar dia memimpin pasukan berperang, aku sendirian di rumah selama setahun. Aku seorang wanita menikah ke istana bangsawan tanpa sanak saudara. Mertua perempuan meski tampak baik, tapi dalam hati tidak pernah menganggapku keluarga. Aku hanya ingin seseorang yang tulus padaku. Jadi kau menggoda adik ipar. Inilah ketulusanmu? Aku dan Shen Lang saling mencintai. Jika jenderal tidak tiba-tiba kembali, kami bisa baik-baik saja. Cukup, kalian berdua yang tak tahu malu, berani berdalih di sini. Besok aku akan panggil tetua untuk buka kuil leluhur dan bagi keluarga. Mulai sekarang, kalian keluar dari istana. Hiduplah sendiri. Tidak ada hubungan lagi dengan kami. Ayah, anakmu salah sambung. Ubah kakakmu hampir luka terbuka karena marah padamu. Kau masih ingin mengubah. Pergi, bagi keluarga, keluar dari istana. Kalau begitu pernikahanku ke istana bangsawan sia-sia? Nyonya, barang-barang kita sudah hampir selesai dikemas. Ini rumah baru kita? Aku akan cari cara minta bantuan ke rumah orang tua. Siapa? Ketuk apa? Tidak lihat rumah Gu hari ini tidak terima tamu? Tolong laporkan bilang putri keluarga Gu Mingzu ingin bertemu ayah dan ibu. Oh, kukira siapa? Ternyata nona besar. Tolong laporkan. Tidak perlu lapor. Tuan dan Nyonya memberi perintah muka keluarga Gu. Telah kau rusak. Mulai sekarang keluarga Gu tidak lagi memiliki orang sepertimu. Putri yang suka gonta-ganti pasangan. Mulai sekarang kau tidak perlu kembali. Apa katamu, ibu? Bagaimana bisa? Perbuatanmu di istana bangsawan, tersebar di seluruh ibu kota. Reputasi bersih keluarga Gu selama generasi. Semua kau hancurkan. Biarkan aku masuk. Buka pintu. Biarkan aku masuk. Ayah, ibu, putrimu pulang. Buka pintu. Mereka sakit di tempat tidur karena marah padamu. Bahkan tidak mau keluar pintu. Mana muka bertemu denganmu? Bibi, aku tahu aku salah. Tapi, aku benar-benar tidak punya jalan. Tidak punya jalan? Itu pantas bagimu. Tidak mau jadi istri jenderal yang baik. Malah menggoda adik ipar. Sekarang dapat akibat begini. Masih muka kembali. Lihat semuanya. Ini putri baik keluarga Gu kita. Menikah ke istana bangsawan tapi tidak tenang. Menggoda adik ipar. Mengandung anak haram diusir keluar. Sekarang masih muka kembali. Ini wanita Gu yang berzina? Jenderal Shen sedang bertempur di garis depan. Dia di belakang selingkuh. Perempuan macam ini dihukum tenggelam pun terlalu ringan untuknya. Kamu tahu nggak betapa sengsaranya kakak adikmu di rumah karenamu? Gu Mingzu, kamu masih punya muka kembali? Kamu tahu orang di luar, bagaimana mereka membicarakan anak perempuan keluarga Gu? Semua bilang gadis keluarga Gu genit, tidak tahu malu. Aku tadinya sudah punya jodoh yang baik. Mereka sudah memberikan lamaran. Karena ulahmu mereka langsung membatalkan pertunangan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga Gu. Zheng Su, jika bukan karena kamu menikah lagi dengan Shen Tuo, aku juga tidak akan seperti ini. Semua gara-gara kamu menghancurkan segalaku. Swear, akhir-akhir ini kamu bersusah payah. Jika bukan karena perawatanmu yang teliti, Tuo'er juga tidak akan pulih secepat ini. Ibu terlalu berlebihan. Ini sudah kewajibanku sebagai selir. Dulu kamu rela menikah dengan membawa papan arwah. Aku pun tahu, kamu adalah anak yang tulus dan baik. Sekarang Tuo'er sudah kembali. Kalian suami istri harus baik-baik saja. Ayah tenang saja, anakmu pasti tidak akan mengecewakan.
Ashu, Setelah Tuoer sembuh total, kita akan mengadakan pernikahan lagi untuk kalian. Mulai sekarang, kamu adalah nyonya utama Istana Adipati. Ibu sangat baik, saya merasa tidak layak. Apa yang ditakutkan? Kamu layak. Selama ini, seluruh istana dari atas ke bawah, semua urusan diatur olehmu. Ibu memuji saya malu dan tidak berani menerima. kamu layak. Shen Tuo, dengarkan titah Jenderal Shen Tuo berhasil menghancurkan musuh melindungi wilayah kerajaan Liang setia dan berjasa. Hari ini, aku menunjukmu sebagai panglima tertinggi, pangkat tertinggi, diberikan emas 1000 liang lahan, subur 100 hektar. Hamba berterima kasih atas anugerah, hidup kaisar selamanya. Bangunlah, luka-lukamu belum sembuh. Seharusnya beristirahat beberapa hari lagi, tapi malah terburu-buru menghadap. Apakah ada urusan mendesak? Mohon izin, hamba ada satu permohonan. Coba ceritakan. Sekarang dulu istriku menikah dengan memegang papan nama, hamba ingin menikah lagi dengan istriku, melakukan upacara pernikahan. Baik, aku berikan kalian sepasang giok rui, letakkan di ruang pernikahan, sebagai saksi pernikahan kalian. Ini giok ruyi pemberian langsung dari Baginda, diletakkan di ruang pernikahan ini. Ini adalah kehormatan yang sangat besar. Nona Zeng dulu rela menikah dengan memegang papan nama. Sudah tahu dia tulus dan ikhlas. Sekarang Jenderal Shen sudah kembali kaisar dan permaisuri memberikan hadiah langsung. Benar-benar orang baik mendapat balasan baik. Waktu yang baik sudah tiba, sujud ke langit dan bumi. Sujud ke orang tua. Suami istri saling sujud. Masuk ke kamar pengantin. Ashu, Suamiku, Ashu. Aku, Shen Tuo, tidak akan mengecewakanmu, akan melindungimu seumur hidup. suamiku, Ini kunci perbendaharaan pribadiku. Uang tabungan yang kukumpulkan selama ini, semuanya ada di sini. Mulai sekarang, semua kemuliaanku akan kubagi denganmu, istriku. suamiku, ini. Ashu, kau menikah denganku, maka aku akan membuatmu hidup bahagia. Semua ini kuserahkan padamu untuk dijaga. Aku akan hidup baik-baik dengan suamiku, akan bersama suamiku hingga tua bersama. Semua ini harusnya menjadi istri jenderalku, adalah gelar istri bangsawan tingkat 1, dan juga hadiah pernikahan dari kaisar dan permaisuri, juga harusnya dipajang di ruang pernikahanku. Itu adalah suamiku. Siapa yang mendengar suara? Siapa di sana? Jangan sampai ketahuan. Jika tertangkap, aku menyelinap masuk ke kediaman bangsawan, tidak bisa disembunyikan lagi. Wanita itu pasti akan memanfaatkannya untuk menghinaku. Aneh, pasti ada seseorang. Mungkinkah Nona Ye Mao dan Jenderal sedang bersanding? Aku tidak boleh mengganggu. Mingzu, kemana kau pergi? Hei, aku tanya kau pergi kemana? Kau pergi berselingkuh? Sen Lingchuan, apa yang kau bicarakan? Aku bicara? Tengah malam tidak di rumah diam-diam pergi. Kalau bukan selingkuh, apa? Berpakaian begitu rapi, dan rambut disisir. Kau menemui siapa? Pergiku bukan urusanmu. Bukan urusanku, kau adalah istri sahku. Kalau bukan aku, siapa? Lihat dirimu sekarang, seperti apa? Seharian hanya minum-minum, mabuk-mabukan, pakaian berantakan, rambut kusut, muka kotor, apa kau laki-laki atau bukan? Apa katamu? Kukatakan kau seperti sampah, diusir dari kediaman bangsawan, hanya bisa minum untuk melupakan, lihat kakakmu. Dia adalah jenderal berkuda pejabat tingkat 1, hadiah dari kaisar dan permaisuri di mana-mana, sambutan meriah. Bandingkan dengan dia, bagaimana denganmu? Gu Mingzu, ulangi sekali lagi. Kukatakan kau sampah penakut, tidak berguna. Jika bukan karena dirimu, mana mungkin aku jatuh seperti ini? Apa maksudnya karena diriku? Jika bukan karena menikahimu, mana mungkin aku berlutut di depan kediaman guru kekaisaran? Mana mungkin jadi berita besar? Mana mungkin ayah mencabut gelar putra mahkota, diusir dari kediaman bangsawan? Aku sebenarnya putra mahkota, adalah calon pemilik kediaman Pingyu. Aku seharusnya menikahi putri sulung guru kekaisaran kau. Kaulah yang menggoda, kaulah yang mengandung anakku, kaulah yang memaksaku menikahimu. Aku memaksamu? Siapa dulu yang bilang akan melindungiku seumur hidup? Siapa yang bilang meski melawan seluruh dunia tetap akan bersamaku? Apa kau tidak punya hati nurani? Lalu bagaimana? Gelar putra mahkotaku hilang. Kediaman bangsawan tidak bisa kembali, bahkan orang tuaku tidak mengakuiku. Semua karena dirimu, kau penyebabnya. Baik sekali Shen Lingchuan, kau benar-benar bukan laki-laki.
Kau mau kemana? Bukan urusanmu. Lihat itu siapa? Bukankah itu putra mahkota Istana Pingjin? Bukan, sekarang panggil saja Tuan Shen. Hahaha, karena gelar putra mahkota sudah hilang. Hahaha, Shen Lingchuan mau pergi secepat itu? Teman lama bertemu. Tidak menyapa sama sekali? Aduh, saudara Shen, nadanya sangat dingin ya. Dulu, saat kita minum dan mendengarkan lagu bersama, kau tidak seperti ini. Shen Lingchuan, lihatlah dirimu sekarang. Baju ini sudah berapa hari dipakai? Ujung lengan sudah robek, tidak ganti yang baru? Bukan urusanmu. Kenapa bukan urusanku? Setidaknya kita pernah bersaudara. Melihatmu jatuh seperti ini, hatiku ini sungguh lega. Haha, ada apa dengan saudara Lin? Jangan-jangan, di halaman kecil yang terpencil. Omong-omong, istrimu Gu Mingzu masih mengandung benihmu, kan? Demi seorang wanita, kau kehilangan gelar putra mahkota. Kehilangan istana juga, apakah itu sepadan? Sepadan? Sekarang dia mungkin menyesal setengah mati. Dulu di depan aula Taifu, waktu berlutut meminang. Sikap tergila-gila itu membuat banyak orang tersentuh. Sekarang, Cinta buta berakhir begini. saudara Shen, dengarkan nasihatku. Gu Mingzu itu bukan orang baik. Kau mengorbankan masa depan demi dia, sungguh tidak sepadan. Tapi sekarang semua sudah terlambat, terimalah sendiri. Apa yang kau lihat-lihat? Apa yang kukatakan salah? Mau berkelahi? Shen Lingchuan, lihat dirimu. Apa statusmu sekarang? Kau bahkan bukan lagi putra mahkota. Bertemu kami, kau harus memberi hormat. Betul. Dulu kau putra mahkota kami memberimu muka, memanggilmu saudara Shen. Sekarang kau bukan siapa-siapa. Lihat, kami akan berburu ke barat kota. Kuda-kuda ini, semua kuda pilihan dari 1000 ekor. Kau mungkin tidak punya kuda lagi. Bahkan kuda pun tidak. Mungkin juga pelana yang layak, tidak mampu membeli. Bukankah itu putra kedua Istana Pingxi? Haha, pantas. Siapa suruh dia menggoda kakak ipar? Melakukan hal tidak senonoh seperti itu, diusir dari istana itu ringan. Dulu begitu gemilang putra mahkota menikahi putri sulung Taifu, sekarang, bahkan baju layak pun tidak bisa pakai. Benar sekali. Demi seorang wanita, masa depannya hancur, nasibnya begini. Sudahlah, jangan buang waktu di sini. Ayo kita pergi, jangan sampai terlambat berburu. Shen Lingchuan, lain kali kalau lihat kami, minggirlah. Lagi pula statusmu sekarang, berdiri bersama kami benar-benar memalukan. Shen, jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai mati kelaparan di jalan, nanti merepotkan Jin Zhaoyin untuk mengurus jenazahmu. Betapa memalukannya, hahaha. Kalian tunggu saja. Shen Lingchuan ini salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Berakhir seperti ini, sudah seharusnya. Sudahlah, Hong Yu, jangan pedulikan dia. Sudahlah, Hong Yu, jangan pedulikan dia. Cepat, kita sedang menuju ke jamuan putri-putri bangsawan yang diadakan permaisuri. Ayo pilih-pilih perhiasan kepala. Non, toko serba ada. Katanya beberapa hari ini, para nyonya dan nona di ibu kota semua memesan perhiasan kepala di sini. Masuklah, lihat jamuan menikmati bunga dari permaisuri, tidak boleh kehilangan sopan santun. Silakan masuk, Nyonya. Toko kecil kami baru saja kedatangan contoh baru dari selatan. Pasti Nyonya puas. Aduh, Tuan Besar dari rumah Markis Pingxi telah datang. Toko kecil ini sungguh bersinar. Inilah dia yang memegang tablet roh. Putri guru besar yang menikah ke keluarga Shen. Sekarang dia adalah Nyonya Jenderal Kavaleri. Benar bukan? Kabarnya Kaisar dan Permaisuri memujinya tanpa henti. Undangan jamuan menikmati bunga pasti yang pertama. Tuan toko terlalu sopan. Kabarnya, toko baru saja mendapat gaya-gaya baru dari selatan. Saya ingin memilih satu set perhiasan kepala. Ada Nyonya, silahkan ke sini. Di lantai 2 ada ruang pribadi. Nyonya, beberapa set terbaik akan dihidangkan. Tidak perlu repot. Cukup lihat-lihat di sini saja. Lantai 1 terang dan luas, lebih mudah memilih. Ya. Silakan lihat sesuka hati. Cepat ambil beberapa set perhiasan mutiara yang baru datang. Dan perhiasan kepala batu delima. Ambil semua untuk diperlihatkan kepada Nyonya. Nyonya, lihat. Set perhiasan kepala emas merah ini semua menggunakan batu merah darah merpati kualitas terbaik, setiap butir sebesar ibu jari. Khusus diangkut dari Nanyang. Set perhiasan mutiara ini cukup unik. Tidak seperti mutiara biasa yang menyilaukan,
malah hangat dan bersahaja. Nyonya, mata yang tajam. Set perhiasan mutiara ini menggunakan mutiara Hepu dari Laut Selatan. Setiap butir adalah mutiara, sulit didapat untuk dirangkai menjadi satu set, apalagi lebih susah dicari daripada ditemui. Cukup bagus, cocok untuk acara seperti jamuan menikmati bunga, tidak mencolok tapi tetap sopan. Jika Nyonya suka, saya akan membungkusnya untuk Nyonya. Set perhiasan kepala ini saya ambil. Bukankah ini putri keluarga Gu itu, yang bersekongkol dengan adik ipar? Benar bukan? Hamil lalu diusir dari rumah Marquis. Sekarang masih punya muka keluar tampil di depan umum. Lihat saja penampilannya, perutnya buncit pamer di jalan. Takut orang lain tidak tahu, seolah-olah ada sesuatu di perutnya. Aku mau hiasan kepala ini. Oh, ini kakak ipar, kebetulan sekali. Kakak ipar juga datang memilih perhiasan. Adik ipar, semangat sekali. Kakak ipar tertawa saja. Sekarang aku hamil, entah kenapa, hanya suka perhiasan mutiara seperti ini. Mungkin karena mutiara itu halus, mencerahkan dan bagus untuk janin. Hei, Nyonya ini. Nyonya Zeng yang pertama tertarik. Kakak ipar tidak keberatan, kan? Lagi pula, aku sedang hamil, hanya perhiasan ini yang bisa menghiburku. Kakak ipar selalu besar hati, pasti tidak akan bersaing dengan wanita hamil sepertiku. Aku tidak keberatan, tapi, tuan pemilik toko, akhir-akhir ini, banyak nyonya datang membeli perhiasan. Apakah toko masih mengizinkan utang? Maaf, Nyonya, sekarang toko kami laris. Pembukuan rumit, sungguh tidak berani memberi utang lagi. Semua harus dibayar tunai. Jadi, adik ipar, apakah kamu membawa cukup uang? Kakak ipar bercanda, karena aku datang untuk membeli. Tentu saja uangnya cukup. Bagus kalau begitu, tuan pemilik toko. Berapa perak hiasan kepala mutiara ini? Beritahu adik ipar harganya. Ah, Nyonya ini. Hiasan kepala mutiara ini. Terbuat dari mutiara Hepu Laut Selatan berkualitas tinggi. 500 tael. Apa? Satu hiasan kepala 500 tael? 500 tael saja sudah kaget begini, katanya dari kediaman bangsawan. Apa dari kediaman bangsawan? Diusir. Kau percaya? Aku akan bilang pada suamiku akan menutup tokonya. Kalian terlalu kejam. Satu hiasan kepala saja 500 tael. Haha. Nyonya mau mengadu ke pejabat? Silakan saja. Toko 100 harta kami adalah toko tua berusia 100 tahun. Sudah 3 generasi di ibu kota ini. Tidak pernah mengambil untung yang tidak jelas. Setiap perhiasan asli dan berkualitas. Tidak menipu anak-anak atau orang tua. Jika Nyonya tidak percaya, silakan minta petugas ibu kota untuk memeriksa pembukuan. Benar-benar bodoh, berkelahi di ibu kota, tidak tanya-tanya dulu, siapa pemilik di balik toko ini? Kau tidak tahu? Toko 100 harta adalah toko bawaan istri Pangeran Ning. Dulu Pangeran Ning sengaja mendirikannya. Istri Pangeran Ning. Ucapannya itu menampar muka istri Pangeran Ning, bilang toko Fang Fang cari untung haram. Sekarang pasti ada drama, menyakiti hati istri Pangeran Ning. Lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Istri Pangeran Ning? Toko ini ternyata milik istri Pangeran Ning? Kenapa aku tidak tahu? Adik ipar, apa kau masih mau hiasan kepala ini? Tuan pemilik toko, karena adik ipar ragu-ragu, Hiasan kepala ini. Istriku yang mau. Mingzu, kau suka hiasan kepala ini? Aku belikan untukmu. Hari ini, aku pasti akan merebut muka ini. Shen Lang, Bos, 500 liang, kami ambil perhiasan kepala ini, Amiria. Wah, kakak ipar juga ada di sini, sungguh kebetulan. Apakah kakak juga tertarik pada perhiasan kepala ini? adik, sungguh royal. Kakak bercanda. Hanya membeli perhiasan untuk istri saja. Tapi karena kakak juga tertarik, bagaimana kalau begini, kakak beri harga tinggi, siapa yang lebih tinggi harganya dapat? Lagi pula kakak sekarang adalah Jenderal Piauqi, suami kakak baru saja menerima hadiah dari Kaisar, pasti sedang banyak uang. Tidak mungkin kalah dengan adik, kan? kenapa Shen Lingchuan bicara seperti ini? Sungguh tidak sopan. Kalau dia punya sopan santun, tidak akan menggoda kakak ipar. Urusanmu dengan Dilao, mati saja kau. Adik benar, yang tertinggi harganya dapat. Istriku mana mungkin memakai mutiara sekecil ini. Itu Jenderal Shen. Jenderal besar Piauqi. Astaga, kenapa Jenderal Shen datang? Suamiku, kenapa kau datang?
Aku menjemputmu di kediaman Taifu. Ayah mertua bilang kau pergi dengan Hong Yu, memilih perhiasan. Jadi aku menyusul ke sini. Kakak-kakak juga datang? Bos, apakah perhiasan kepala yang kupesan untuk istriku sudah selesai? Wah, Jenderal Shen. Sudah jadi, sudah jadi. Anda datang sendiri. Saya akan ambilkan sekarang. Cepat ambil dari brankas di atas. Ambil set perhiasan kepala itu. Astaga, mutiara Dongsu yang besar dan cantik. Berapa perak untuk set ini? Lihat, Nyonya. Ini mutiara Dongzu pemberian ratu. Kupikir paling cocok untuk Nyonya, jadi kubuatkan perhiasan kepala ini, untuk Nyonya kenakan saat menikmati bunga. Suamiku, kapan kau memesannya? Aku bahkan tidak tahu. Sudah lama aku pesan. Sejak hari itu di istana setelah kaisar menikahkan kita, aku suruh orang memesan set perhiasan ini. Istriku, mana mungkin pakai mutiara sekecil itu? Astaga, mutiara Dongzu yang indah. Aku belum pernah melihat Dongzu sebesar ini. Kilau dan kebulatannya, setiap butir adalah kualitas terbaik. Dongsu dengan kualitas begini, pantas saja dari ratu. Hadiah. Nyonya Jenderal Besar sungguh beruntung. Lihat, betapa Jenderal Besar menyayangi istrinya. Begitu royal, di seluruh ibu kota tidak ada yang kedua. Benar sekali, Jenderal Besar dan istrinya benar-benar pasangan yang sempurna. Pria tampan dan wanita cantik, sangat mesra, membuat iri orang lain. Tidak seperti beberapa orang, hanya mengeluarkan 500 tael, membeli perhiasan murahan. Sudah merasa hebat. Haha, 500 tael juga berani pamer. Betul, betul, sang Jenderal Besar. Ini baru namanya sayang istri. Lihat Jenderal Shen. Sekarang lihat Tuan Muda Shen kedua. Sama-sama saudara. Betapa besarnya perbedaan. Yang satu jenderal besar, yang satu menggoda istri kakak. Bisa dibandingkan dengan sampah yang diusir dari rumah? Ini semua salahmu. Kau membuatku malu. Shen Lang. Aduh, kenapa Tuan Muda Sen kedua pergi sendiri, meninggalkan istrinya di sini? Istri apaan? Hanya perempuan jalang yang menggoda adik ipar. Sudahlah. Tuan Muda Shen kedua sekarang menyesal. Pantas, wanita macam itu siapapun yang menikah sial. Suami yang lembut ini, seharusnya milikku. Kakak Sen. Kakak Sen. Apa kau masih dendam aku meninggalkanmu, menikah lagi kelincuan? Aku benar-benar tidak sengaja. Aku terpaksa. Kau tahu tidak? Saat berita kematianmu sampai di ibu kota, aku menangis berhari-hari, hampir ingin menyusulmu. Sen Lang, apa kau setega itu? Ashu, jangan dengar kata-kata kotornya. Tenang, suamiku. Aku tahu kau orang seperti apa, pasti tidak akan luluh pada mereka. Sedang apa ini, di depan istri orang, meratap pada mantan suami. Pura-pura kasihan. Mau bikin orang luluh? Jenderal. Kau bilang kau mencintaiku? Iya, iya. Kakak Sen, di hatiku selalu ada diriku. Saat berita kematian sampai di ibu kota, bukankah kau sudah hamil? Bagaimana? Kau mengandung anak Shen Lingzang. Menangis terseduh-seduh untukku. Zhang Shu, tahu merebut suamiku. Kau senang sekarang? Apa katanya, Zheng Su merebut suaminya. Apa-apaan ini? Jelas dia sendiri yang menggoda adik ipar, diusir dari rumah. Gu Mingzu, kau bilang apa? Nyonya Muda Shen kedua. Kau lupa statusmu sendiri? Juga, kau memang tidak pernah paham statusmu. Saat jadi istri jenderal, kau menggoda putra mahkota. Setelah menikah dengan putra mahkota, kau kehilangan segalanya. Sekarang, kau ingin tetap memegang jenderal. Yang kau inginkan hanyalah kekuasaan. Dari awal hingga akhir, kau tidak pernah benar-benar mencintai Shen Lingshan, kan? Yang kau suka hanyalah posisinya sebagai putra mahkota. Benar, Gu Mingzu ini hanyalah seorang yang serakah kekuasaan. Sekarang putra mahkota sudah tiada. Kau tidak bisa kembali ke istana. Sekarang ingin kembali mencari Jenderal Shen. Mana ada semudah itu?
Kakak Sen, dengar dulu. Bukan begitu, itu Sen Lingchuan, dia yang memaksaku. Simpan kata-kata itu untuk Shen Lingchuan. Suamiku, ayo kita pergi. Baik, Jiang Shu, apa hakmu? Apa hakmu? Masih dikejar, dia tidak peduli, benar-benar mempermalukan diri sendiri. Paman Zeng, berhenti. Sen Lingchun ada di sini selama ini. Kalau begitu, kata-kata tadi, tentu saja dia mendengar semuanya. sepertinya adik iparku akan celaka. Suamiku, tunggu. Suamiku, jangan dengar omongannya, kau tahu. Di hatiku hanya ada dirimu. Hanya aku seorang? Benar, suamiku, percayalah. Ah! Kakau memukulku. Tadi kau bilang pada kakakku bahwa kau menikah denganku. Apakah itu terpaksa? Aku bahkan pingsan menangisinya. Gu Mingzu, kau bilang kau kesepian di dalam kamar, minta aku, adik iparmu ini, menemanimu melewati malam panjang. Suamiku, kenapa kau bicara soal ini? Tidak enak kalau ada yang dengar. Kau takut didengar orang? Aku tanya kau, apakah kau sangat menyesal menikah denganku? Bukan, suamiku. Dengar penjelasanku. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Kalau begitu, aku mengabulkan permintaanmu. Hari ini aku ceraikan kau. Wanita genit ini. Ceraikan aku? Kau tidak bisa menceraikanku. Aku masih mengandung anakmu. Bukankah ini Tuan Shen kedua dan istrinya? Kenapa ribut-ribut? Kau tidak dengar Tuan Sen kedua mau menceraikan istrinya? Pantasan. Jenderal Shen sedang berperang di medan perang. Dia berselingkuh di belakang. Wanita seperti itu lebih baik diceraikan saja. Suamiku, pulang dulu ya. Di sini banyak orang. Sen Lingchun, berhenti. Wanita Gu Mingzu itu pantas. Sudahlah, Hong Yu, mereka tidak akan bercerai. Mereka sangat cocok, sayang kalau bercerai. Suamiku memang suka bercanda. Sen Lang, Sen Lang. Aduh, Shen Gongzi, apakah Anda akan menceraikan istri? Bagus sekali. Aduh, Shen Erfuren, bukankah Anda pandai bicara? Kenapa sekarang diam? sekarang bicara juga tidak berguna. Meskipun hamil, apa artinya? Dia tidak diinginkan lagi. Sen Lingchun, apakah kamu ingin semua orang di ibu kota menertawakan kita? Tidak, aku tidak. Tidak? Barusan di Baibaolu apa yang kau katakan pada kakak laki-lakiku, aku dengar dengan jelas. Suami, ayo pulang. Tidak usah lihat tontonan ini. Baik, istriku. Sen Lingchuan, dengarkan penjelasanku. Apa lagi yang perlu dijelaskan? Hei, menurutmu, apakah mereka akan bertengkar? Lebih baik mereka bertengkar wanita, dan pria nakal seperti itu, kalau mati satu, berkurang satu. Suami, dengarkan aku. Kong Mingzu, kau membuatku jadi bahan tertawaan seluruh kota. Dan kau masih berani mengatakan padaku bahwa di hatimu hanya ada aku? Sen Lingchuan, kau memukulku? Kau pikir aku rela menikahimu? Dulu, jika bukan karena kau memaksa, bagaimana aku bisa jatuh seperti ini? Pukullah. Pukul aku sampai mati, kau juga bunuh anakmu sendiri. Nona, aku dengar suara ribut, apakah Anda tidak apa-apa? Suruh dia pergi. Tuan Shen, bagaimana bisa Anda memukul nona saya? Dia mengandung anak Anda. Anak di perutnya itu belum tahu siapa bapaknya. Shen Lingchun, kamu bajingan. Xiao Cui, masaklah, aku lapar. Tidak ada uang di rumah, Tuan. Uang yang kita bawa dari kediaman bangsawan sudah hampir habis. Makanan beberapa hari ini, semua aku beli dengan uang tabunganku sendiri. Hari ini benar-benar tidak mampu membeli. Mustahil tidak punya uang, aku kan bawa uang kertas. Tuan, Anda lupa, Anda pergi ke Baibaolu membeli perhiasan kepala untuk Nona, mengambil uang kertas terakhir sebesar 500 tael. 500 tael?
Aku mengambil 500 tael terakhir untuk membelikanmu perhiasan kepala itu. Lalu kau dibawa-bawa di depan banyak orang mengatakan pada kakak laki-lakiku bahwa kau terpaksa menikah denganku. Sen Linchun, dengarkan aku. Mendengarkan apa? Mendengarkan betapa menyesalnya kau menikah denganku? Mendengarkan bahwa di hatimu hanya ada kakakku, menghabiskan uangku, makan pakai uangku, pakai barangku dan berani mempermalukanku seperti ini? Apa kemewahan yang didapat jika menikah dengan kakakku? Mahkota Phoenix dan jubah merah, 1000 tael emas, 100 jenis sutra, semua itu tidak pernah diberikan padamu di kehidupan sebelumnya. Sekarang apa yang kau makan, pakai, apa, dan gunakan semuanya dari Shen Linchun, dan kau masih berani. Nona, hanya ini yang tersisa. Malam ini bagaimana? Xiao Cui, menurutmu apa aku salah pilih? Nona, apa yang Anda katakan? Dulu aku menikah ke istana Markis di luar. Sen Tuo, aku adalah istri sah, jenderal hanya perlu menunggu sebentar lagi, tunggu dia kembali, sekarang semua yang bersertifikat seharusnya milikku. Nyonya bangsawan kelas 1, hadiah dari kaisar dan permaisuri pujian dari seluruh ibu kota. Itu seharusnya milikku. Nona, jangan dipikirkan lagi. Keadaannya sudah begini. Shen Linchun, si sampah itu, demi dia, aku kehilangan status istri jenderal diusir dari istana Marquis, sekarang bahkan untuk makan pun tidak bisa, dia masih berani memukulku, jika aku tidak bersama Shen Linchun, sekarang orang yang berdiri di samping Shen Tuo adalah aku. Hahaha. Tuan Muda Shen, kenapa Anda datang? Bos, pinjamkan sebotol arak. Tuan Muda Shen Tuan, tagihan arak yang lalu belum dibayar. Tuan Muda Shen Tuan, jangan marah kalau saya bicara kasar. Keadaan Tuan, sekarang bagaimana? Seluruh ibu kota, siapa yang tidak tahu? Menggoda istri kakak lalu diusir dari istana Marquis. Gelar putra mahkota hilang. Sekarang bahkan untuk makan pun tidak bisa kan? Masih datang minum arak. Bukankah itu Shen Ergongzi? Bagaimana bisa jatuh sampai begini? Pantaskah? Pantaskah? Demi seorang wanita, masa depan hilang. Dulu aku adalah putra mahkota. Adalah calon pemilik istana Markis Pingyu, aku menikahi putri sah dari guru besar. Seluruh ibu kota siapa yang tidak memandangku dengan hormat. Jika dulu aku tidak demi Gu Mingzu menikahi Zheng Shu, sekarang aku seharusnya masih menjadi putra mahkota, tinggal di istana Marquis menikmati kemewahan dan kekayaan Gu Mingzu, semua ini karena dirimu. Pemandangan taman kekaisaran ini benar-benar tidak mengecewakan. Pantas saja diadakan oleh permaisuri, pesta bunga ini benar-benar banyak orang terhormat berkumpul. Aku akan berjalan-jalan di tepi danau, menikmati pemandangan. Nona, apakah kita sudah terlalu jauh? Di sini sedikit orang, kurang aman. Shen Linchen, kenapa kau di sini? Ashu, aku datang mencarimu. Tuan Shen, ini adalah pesta bunga untuk putri bangsawan. Kau seorang pria, masuk ke sini untuk apa? Cepat pergi. Aku ingin bicara denganmu. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Ashu, dengarkan aku. Shen Linchen, jangan menarik-narik di sini. Ashu, aku menyesal. Menyesal apa? Menyesal dulu tidak menikahimu. Aku buta tertipu oleh Gu Mingzu, wanita jalang itu, sehingga melakukan hal-hal jahat itu. Sekarang aku sudah sadar, yang benar-benar kusukai adalah dirimu. Shen Lingchuan, kau sekarang tidak punya apa-apa, baru ingat aku? Bukan begitu, Ashu. Aku tulus. Coba pikir, dulu kita sudah bertunangan. Itu adalah pernikahan yang dianugerahkan Baginda. Kau seharusnya menjadi istriku. Lalu kenapa? Kau sendiri yang menolaknya. Aku yang salah. Tapi sekarang aku sadar salahku. Bisakah kau memberiku satu kesempatan? Shen Lingchuan, kau pikir aku ini apa? Kau panggil aku datang, lalu suruh pergi begitu saja? Shen Lingchuan, jika kau berani menyentuhku lagi, aku akan langsung berteriak minta tolong. Zheng Shu, kau seharusnya menjadi istriku. Karena kau tidak mau kembali, maka aku akan meluruskan yang salah. Berhenti, siapa kau? Berani memasuki taman istana tanpa izin. Hamba Shen Lingchuan memohon untuk menghadap permaisuri. Biarkan dia masuk. Hamba Shen Lingchuan memberi hormat kepada permaisuri. Tuan kedua Sen, hari ini adalah pesta bunga para putri bangsawan. Kau, seorang pria luar, ada urusan apa ke sini? Permaisuri, hamba memiliki satu permohonan. Mohon permaisuri membantu hamba. Oh, apa itu? Hamba telah bertunangan dengan putri dari guru besar, Zheng Shu. Kami saling mencintai, bahkan sudah berjanji sehidup semati secara diam-diam. Apa? Berjanji sehidup semati? Shen Lingchun, kau ngomong apa? Permaisuri, kantung wewangian ini adalah sulaman tangan Zheng Shu sendiri.
sebagai tanda cinta yang diberikan kepada hamba. Tentu sulaman tangan Zheng Shu sendiri. Mohon permaisuri bijaksana. Hamba dan Zheng Shu adalah pasangan yang sempurna, pertunangan yang dianugerahkan Baginda. Hanya saja, saat itu kakak hamba gugur di medan perang, tidak ada yang mau menjadi janda untuknya. Zheng Shu baik hati, maka dia rela menikah dengan kakak hamba untuk menghormati arwahnya. Sekarang kakak hamba telah kembali dengan selamat, hamba berani memohon permaisuri untuk memutuskan agar hamba dan Zheng Shu bercerai. Dan dia kembali ke sisi hamba. Ini terlalu keterlaluan. Dia pikir dia siapa? Istri Jenderal Shen bisa diberikan begitu saja? Shen Lingchuan, kau benar-benar bicara sembarangan? Aku tidak pernah punya hubungan diam-diam denganmu. Kantung wewangian itu juga bukan milikku. Kenapa kau tidak mau mengaku? Dulu, kita berdua di kediaman guru besar, di bawah bunga dan bulan. Kau sendiri mengikatkan kantung ini di pinggangku, apa kau lupa semua itu? Permaisuri, mohon kebijaksanaan. Hamba tidak pernah memiliki hubungan diam-diam dengan Shen Lingchuan. Kantung wewangian ini juga bukan pemberian hamba. Ashu, kenapa kau tidak mengaku? Dulu di kediaman guru besar, kau berkata padaku ingin bersamaku sampai tua. Kantung ini adalah bukti, sekarang kau menikah denganku, kakak malah berubah muka dan tidak mengakui? Tuan kedua Shen bicaranya seolah-olah benar. Mungkin benar, sulit dikatakan. Tapi dulu Zheng Shu memang bertunangan dengan tuan kedua Shen. Baru kemudian menikah dengan Jenderal Shen. Shen Lingchuan, jangan menuduh sembarangan. Kau bilang kantung ini pemberianku, tapi apa buktinya? Ashu, aku hanya ingin kau kembali ke sisiku, aku tahu aku salah, tapi aku tulus padamu. Jenderal Biaoqi tiba. Itu Jenderal Shen datang. Ya ampun, kenapa dia datang? Jangan takut, aku di sini hamba Shen Tuo, menghadap Yang Mulia Permaisuri. Kebetulan sekali Jenderal Shen datang. Hamba tadi di luar mendengar ada yang memfitnah istri hamba berhubungan gelap dengan orang lain. Tadi Tuan Muda Shen kedua menyerahkan sebuah kantong wangi. Katanya itu pemberian Zheng Shu sendiri. Dan mereka sudah lama berselingkuh. Kakak, aku tidak memfitnah, aku dan Ashu memang saling mencintai. Saling mencintai Shen Lingchun. Kau bilang kantong wangi ini pemberian istriku? Ada bukti? Ini kantong wangi ini adalah bukti ini. Sulaman Ashu sendiri. Hanya sebuah kantong wangi buat apa? Kau bilang sulaman istriku? Ada saksi? Aku bisa bersaksi. Bukankah itu Gu Mingzu yang sudah diceraikan? Kenapa dia datang? Dia sedang hamil datang untuk bersaksi, sungguh tidak tahu malu. Rakyat jelata Gu Mingzu menghadap Yang Mulia Permaisuri. Nyonya Gu, apa yang kau lakukan di sini? Yang Mulia, hamba datang untuk bersaksi kantong wangi itu memang Zheng Shu yang memberikannya langsung kepada Shen Lingchuan, hamba melihatnya sendiri. Gu Mingzu, kau memfitnah. Yang Mulia, mohon bijaksana, dulu di kediaman, guru besar hamba melihat Zheng Shu mengikatkan kantong wangi ini di pinggang Shen Lingshan dan berkata sesuatu padanya, semoga kita bersama sampai tua Tuan Shen. Kau dan Zheng Shu punya hubungan, kenapa kau masih mendekatiku? Engkau telah membuatku menderita seperti ini. Benar, saat itu Ashu, kau ingat? Di taman belakang kediaman guru besar kau memberiku kantong wangi ini sendiri. Gu Mingzu, kau bilang kau melihatnya sendiri? Istriku, memberikan kantong wangi kepada Shen Lingshan? Hamba melihatnya sendiri. Kalau begitu coba katakan di bagian mana dari kediaman guru besar kapan, dan siapa saja yang ada saat itu? Kapan? Siapa saja yang ada saat itu? Itu 3 bulan lalu. Bukan, 4 bulan lalu. Saat itu kau sudah menikah dengan keluarga Shen sebagai istriku? Shen Tuo, kau tidak di rumah, malah pergi ke kediaman guru besar untuk apa? Jenderal Shen jangan lindungi Zheng Shu terus karena Zheng Shu dan Shen Lingchuan saling mencintai, kenapa tidak kau restui saja? Dia bilang apa? Minta Jenderal Shen merestui? Gila, Gu Mingzu ini benar-benar gila. Jika Jenderal benar-benar membutuhkan istri hamba, hamba bersedia menikah lagi, dan kembali, terus menjadi Nyonya Jenderal. Apa katanya? Menikah lagi dan kembali? Dia kira siapa dirinya? Mengandung anak orang lain? Ingin menjadi Nyonya Jenderal? Sungguh lucu sekali. Jenderal, kumohon, nikahi aku. Gu Mingzu, kau gila. Gu Mingzu, kau kira siapa dirimu? Kau kira jenderal itu apa? Jenderal ingin menikahi siapa? Tidak berniat menikahimu. Seorang wanita yang mengandung anak orang lain. Tapi Zheng Shu dan Shen Lingchuan saling mencintai hatinya untuk orang lain. Kenapa jenderal masih mempertahankannya? Kau bilang istriku dan Shen Lingchuan saling mencintai? Ya, kantong wewangian itu adalah buktinya. Kantong wewangian ini bukan dibuat oleh Zheng Shu. Tidak mungkin, Jenderal Shen. Jangan kau lindungi dia lagi, aku melihat sendiri kantong wewangian itu. Kau melihat sendiri apa? Melihat istriku memberikan kantong wewangian ini kepada Shen Ling. Kantong wewangian ini aku yang menjahitnya.
Suamiku, apa katamu? Kantong wewangian ini kau yang menjahitnya? Ya, aku yang menjahitnya. Tapi bukankah dulu suamiku bilang kantong wewangian ini dibeli di toko? Aku dulu, ketika aku memberikannya, aku malu mengatakannya, takut kau menertawakanku. Kantong wewangian ini setelah aku menikah denganmu, waktu senggang, aku belajar menjahit. Kupikir, ketika kau menikah denganku, tidak ada tanda cinta, aku memberikannya sebagai ganti. Di atasnya ada sulaman Mandarin Duck, yang kiri adalah aku, yang kanan adalah kau. Suamiku, Jenderal Shen ternyata menjahit kantong wewangian sendiri, diberikan kepada Nyonya, ini sangat mengharukan. Aku belum pernah melihat pasangan serumah ini. Jenderal Shen terhadap Nyonya, sungguh dalam dan tulus. Kakak Zheng sungguh beruntung bisa mendapatkan perlakuan tulus seperti ini dari Jenderal. kau lihat tidak? Telinga Jenderal Shen memerah. Seorang jenderal besar, ternyata masih bisa malu. Aku sudah hidup bertahun-tahun, baru pertama kali ini melihat suami menjahit kantong wewangian sendiri untuk istri. Jenderal Shen terhadap Nyonya, sungguh tulus dan penuh kasih. Kenapa? Kenapa? Dia punya segalanya, prestasi militer dan gelar dukungan kaisar dan permaisuri, sekarang bahkan Zheng Shu setia padanya, sedangkan aku sudah tidak punya apa-apa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kantong wewangian itu dibuat oleh Senteng? Lelaki sepertinya. Mana mungkin melakukan pekerjaan perempuan seperti ini? Tidak mungkin, Jenderal Shen, kau berbohong. Dengan status sepertimu, bagaimana bisa menjahit kantong wewangian? Kenapa tidak bisa? Saat kantung wewangian itu setengah, jadi bahkan pernah diejek oleh Baginda, apa kau ingin meminta Baginda menjadi saksi? Pantas saja kantung wewangian ini terlihat familiar. Baginda pernah menyebutkannya, soal Jenderal Shen menyulam kantung wewangian untuk istrinya. Mana mungkin? Mana mungkin, bukan Zheng Shu. Shen Lingchun, katakanlah, kenapa tadi kau bilang bahwa kantung wewangian itu diberikan oleh istriku kepadamu? Shen Lingchun, kau memfitnah istriku, apa hukumannya? Ya, Gu Mingzu. Apa, Shen Lingchuan? Apa yang kau katakan? Jika tidak bisa mendorongnya keluar, kakakku ini benar-benar akan membunuhku. Kakak, Gu Mingzu yang memberitahuku bahwa kantung wewangian itu diberikan oleh Zheng Shu kepadaku. Semua ini karena perempuan ini membohongiku. Shen Lingchuan, apa kau punya hati nurani? Kau sendiri yang mencuri kantung wewangian dan menjebakku. Jika bukan karena dirimu, Zheng Shu akan menjadi istriku, aku masih menjadi putra mahkota Marquis Pingjin. Jelas kau sendiri yang tidak berguna. Kau sendiri yang tidak bisa mempertahankan posisi putra mahkota. Kau bilang aku menjebakmu, lalu jika kau tidak menginginkan kecantikanku, mana mungkin kau merayu ipar perempuanmu sendiri? Jika kau tidak ingin menikahiku dulu di depan kediaman guru besar, siapa yang berlutut 3 hari 3 malam? Untuk siapa aku berlutut? Kau dengan perut buncit memaksaku untuk menikahimu. Aku memaksamu, Shen Lingchuan? Kau pahami, kau sendiri yang bilang ingin bersamaku. Sekarang, kau tidak punya apa-apa, lalu kau menyalahkan semuanya padaku. Anjing saling menggigit, mulut penuh bulu. Pantasan, benar-benar memalukan berkelahi di depan permaisuri seperti ini, tidak takut dihukum. Sungguh mengotori mataku. Suamiku, menurutmu siapa yang akan menang? Istriku ingin melihat siapa yang menang. Aku ingin melihat mereka berdua kalah. Shen Lingchuan, jangan kira aku tidak tahu, kau sama sekali tidak memiliki aku di hatimu, yang kau inginkan hanya posisi putra mahkota. Sekarang posisi putra mahkota hilang, kau melampiaskan amarahmu padaku. Aku ingin posisi putra mahkota, lalu yang kau inginkan hanyalah kekuasaan kakakku, sekarang kakakku sudah kembali, kau menyesal dan ingin kembali padanya. Cukup. Kau pikir ini tempat apa? Apa ini pasar tempat kalian bertengkar? Kau, satu memfitnah istri pejabat, satu lagi bertingkah di depan umum. Benar-benar kira aku tidak akan menghukum kalian? Panggil Baginda ke sini. Baik, Baginda akan datang. selesai. Shen Lingchuan, Gu Mingzu, hari-hari baik kalian akhirnya akan berakhir. Hamba menyambut Baginda. Hamba menyambut Baginda. Ratu memanggilku. Ada apa? Baginda, lihatlah. Shen Lingchen dan Gu Shi. Mengapa kalian di sini? Aku, Baginda,
Sen Lingcheng tadi di taman istana, memegang sebuah kantong wangi. Katanya itu hadiah cinta dari Zheng Su, memohon hamba untuk menengahi, agar Zheng Su bercerai dari Shen Tuo dan menikah dengannya. Gusi ini muncul sebagai saksi. Katanya dia melihat sendiri, Zheng Su memberikan kantong wangi itu kepada Sen Lingcheng. Sayangnya itu adalah kantong wangi milik hamba. Adik keduaku ini tidak mengerti, lalu memfitnah istri hamba. Shen Lingcheng, sungguh berani kau. Berani memfitnah istri pejabat istana. Ampun, Baginda, hamba salah. Tadi di hadapan ratu, kau tidak seperti ini. Zheng Shu, kau tidak perlu membela mereka. Gushi, kau seorang wanita tanpa pangkat, berani membuat onar di taman istana. Hamba salah. Panggil pengawal, Shenlin dan Gu Mingzu. Kesalahan kalian tak termaafkan. Fitnah dan cabut semua gelar, mengganggu ketenangan istana. Turunkan menjadi rakyat biasa. Selamanya, tidak boleh masuk ibu kota. Ampun, Baginda, hamba salah, mohon belas kasihan Baginda. Baginda, hamba tidak bersalah. Shen Lingchuan yang memaksa hamba menjadi saksi. Seret mereka. Ampun, Baginda, lepaskan hamba tidak akan mengulangi. Aku istri jenderal. Aku. Baginda, tenangkanlah amarah. Shen Tuo, Zheng Shu, kalian telah diperlakukan tidak adil. Baginda terlalu mulia. Hamba dan istri hamba baik-baik saja. Terima kasih Baginda telah menengahi untuk hamba. Kalian suami istri sangat setia. Hati ini sangat lega. Mulai sekarang hiduplah dengan baik. Jangan biarkan hal-hal sepele ini mempengaruhi suasana hati. Baik, hamba akan mengingat nasihat Baginda. Ratu, aku kembali ke istana dulu. Urusan di sini kau yang selesaikan. Baik, hamba mengantar Baginda. Semua bangunlah. Perkara hari ini, sampai di sini, siapa yang menyebarkan sepatah kata pun, jangan salahkan aku tidak memberi keringanan. Ya, mematuhi nasihat Ibu Suri. Kamu anak yang baik. Nanti jalanilah hidup dengan baik bersama Jenderal Sen. Terima kasih, Ibu Suri. Istriku, ayo kita pulang. Baik, kita pulang. Suamiku, ada apa? Ashu, kata-kata Gu Mingzu di taman kerajaan, apakah kamu pedulikan? Mana mungkin aku pedulikan kata-katanya? Suamiku terlalu khawatir. Ashu, Gu Mingzu sudah hamil. Ya, perutnya sudah sebesar itu. Aku adalah kakak tertua, tapi belum punya anak. Suamiku, Ashu, aku mohon, beri aku seorang anak. tapi ini masih siang. Kenapa dengan siang? Istriku, aku ingin kau melahirkan anak untukku. Apa peduli siang atau malam? Suamiku, ini semua salahmu, hari sudah gelap. Gelap, kebetulan tidak ada yang melihat. Sudah, ini salahku. Tapi, Ashu, menurutmu, anak kita, akan laki-laki atau perempuan? Hamba juga tidak tahu. Jika laki-laki, aku akan seperti dirimu, ajari dia naik kuda dan memanah, sopan dan berwibawa, juga pergi ke medan perang membunuh musuh, lindungi keluarga, dan pertahankan negara. Jika perempuan, Aku akan menggenggamnya di telapak tangan. Jangan ada yang berani menyakitinya. suamiku, Ashu, terima kasih telah menikah denganku. Lihat lagi, aku cuma lihat sebentar. Kuda kayu kecil yang kau ukir, hampir selesai. hampir, setelah selesai diukir, akan kuolesi pernis bening. Anak kita, nanti bisa naik dan bermain dengannya. Asal-asal saja. Jahitannya miring. Suamiku, Masuk, Nyonya, ada apa? Begitu tergesa-gesa. Nyonya, hamba baru pulang dari luar. Mendengar berita besar, Oh, berita besar apa? urusan Shen Lingchan dan Gu Mingzu. Sejak mereka diusir dari ibu kota, sudah lama tidak mendengar kabar mereka. Shen Lingchan menceraikan Gu Mingzu. Diceraikan? Ada apa? Nyonya, Anda tidak tahu, Shen Lingchuan menulis surat cerai dan mengusir Gu Mingzu keluar. lalu, Kembali ke jenderal, Gu Mingzu dengan perut besar, di depan halaman kecil Shen Lingchuan, menangis setengah hari. Tapi Shen Lingchuan tidak mengizinkannya masuk. Akhirnya dia tidak punya pilihan, hanya bisa kembali ke keluarga Gu. Hasilnya, Mingzu, jika aku jadi kamu, aku lebih baik mati daripada kembali ke keluarga Gu, membuat keluarga Gu malu. Kamu sudah dicerai 2 kali, masih punya muka hidup. Gu Mingzu dimarahi bibinya seperti itu, langsung gila.
Dia membawa surat cerai ke kantor pemerintah, menuduh Sen Sicheng sebelumnya merayu dan menzinahi kakak ipar, dengan paksa membuatnya hamil, lalu membujuknya menikah lagi dan menelantarkannya. Dia menuduh Shen Lingchuan. Itu yang dia katakan di pengadilan, dengan yakin. Pemerintah terpaksa menangkap Sen Lingchuan untuk dihadapkan di pengadilan. Keduanya saling serang di pengadilan, masing-masing mempertahankan pendapat. Sen Lingchuan bilang itu sukarela, dia yang menggoda. Gu Mingzu bilang dia dipaksa. Dia dibohongi. Lalu, Tuan, bagaimana putusannya? Mereka berdebat sengit, membuka semua aib. Semua orang di ruangan menertawakan. Hakim memutuskan surat cerai Shen Lingchuan tidak sah, katanya karena sudah membuat Gu Mingzu hamil, dan menikahinya, tidak boleh menelantarkan wanita hamil. Mereka pasti akan selamanya terikat bersama. Suami, sudah selesai? Sudah, sayang. Ini kuda kayu kecil yang diukir ayah untukmu. Saat kamu besar nanti, kamu bisa naik dan bermain. Ashu, terima kasih. Terima kasih sudah menikah denganku. Terima kasih sudah melahirkan anak ini untukku. Suami, aku juga berterima kasih padamu. Terima kasih sudah melindungiku, memanjaku, membuatku menjalani hidup yang baik seperti ini. Suami, lihat, musim semi telah tiba. Ya, musim semi telah tiba. Mulai sekarang, setiap musim semi kita bersama, membawa anak kita, melihat bunga persik mekar, lalu layu dan mekar lagi.